Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa Gontor TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sifat-sifat orang mukmin. Orang yang sudah berikrar dirinya beriman tidak cukup hanya berikrar dengan lisan, tetapi dia harus berusaha menghadirkan dalam dirinya, dalam jiwanya, sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar, "Khamsun minal imani, man lam yakun fihi syai'un minha, fala imana lahu. At-taslimu li amrillah, ar-ridha'u bi qada'illah, at-tafwidu ila Allah, wa tawakkul 'ala Allah, was-sabru 'indal musadafatil ula." 5 dari sifat mukmin yang apabila tidak ada satupun darinya pada jiwa seorang mukmin, maka tidak ada keimanan dalam dirinya. Yang pertama adalah at-taslimu li amrillah. At-taslimu li amrillah diartikan tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Pemirsa Gontor TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang mukmin, seyogyanya di hadapan perintah-perintah Allah, bahkan di hadapan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tunduk dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 51, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka tidak ada pilihan di depan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya bagi kita sebagai seorang mukmin kecuali kita mendengar dan kita patuh. Dengan sepenuh hati berprasangka baik kepada Allah dan kepada Rasul-Nya bahwa di setiap perintahnya pasti tersimpan kemaslahatan yang baik untuk dirinya. Yang kedua adalah ar-ridha bi qada'illah, ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, sekalipun tidak semuanya sesuai dengan harapan yang kita inginkan, tetapi tentunya Allah sudah menetapkan dari setiap ketentuannya yang terbaik untuk kita, sampai kepada hal-hal yang bersifat berat untuk kita terima, seperti datangnya musibah berupa sakit, berupa keadaan miskin, ataupun apapun yang menimpa kehidupan kita yang memberatkan. Semua dari ketentuan Allah itu harus kita terima dengan penuh keridhaan. Tentunya tetap kita berikhtiar untuk bisa lebih baik dalam kehidupan kita. Seandainya sakit Allah takdirkan, tentunya kita harus tetap, di samping ridho secara hati, kita harus tetap berikhtiar untuk membuat sakit kita sembuh. Miskin, tentunya kita juga harus ridho dengan ketentuan itu, tetapi di waktu yang sama kita berikhtiar agar kita keluar dari kemiskinan. Ridho kepada ketentuan Allah yang dimaksud di sini lebih kepada ridho kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat mutlak. Seperti Allah telah menciptakan seseorang untuk menjadi laki-laki atau perempuan, maka dia harus ridho kepada ketentuan itu.
Tidak boleh ada upaya untuk merubah jenisnya dan lain sebagainya. Termasuk juga ridho kepada ketentuan syariah yang Allah tetapkan. Wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya berhaji. Ketentuan-ketentuan berbentuk syariah ini, maka wajib bagi seorang mukmin untuk ridho menjalankannya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." Maka tidak ada pilihan. Di hadapan ketentuan Allah, kita harus ridho menerima. Kita tidak boleh memiliki pilihan-pilihan yang lain yang sesuai dengan keinginan kita. Mari kita belajar untuk bisa ridho terhadap setiap ketentuan yang Allah tetapkan. Yang ketiga adalah at-tafwidu ilallah. At-tafwid ilallah lebih diartikan percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah dalam hal ini adalah berprasangka baik terhadap setiap ketentuan Allah, bahwa dalam setiap ketentuan Allah pasti tersimpan hikmah untuk kita renungkan, untuk kita tafakuri, untuk menjadi jalan diri kita jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Pemirsa Gontor TV yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali sunatullah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menuntut kita harus percaya kepada Allah dan berprasangka baik kepadanya. Musibah yang menimpa dalam kehidupan kita, harus kita yakini bahwa Allah lah yang sudah mendatangkannya, dan Allah pasti menyimpan kebaikan dan kemaslahatan dalam musibah itu. Di episode yang lain kita pernah membicarakan mengenai hikmah dari musibah dan bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan dalam menerima musibah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu dengan bersabar. Yang keempat adalah at-tawakkulu 'ala Allah. At-tawakkulu 'ala Allah artinya berserah diri kepada Allah atau menyerahkan dirinya kepada Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka bertambah keimanan mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal atau mereka berserah diri. Kapan kita mulai bertawakal? Kita mulai bertawakal saat kita baru memiliki azam untuk berbuat sesuatu. Tidak hanya saat kita sudah selesai melaksanakan sesuatu, baru kita menyerahkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah." Apabila kamu sudah berazam, maka mulailah bertawakal kepada Allah. Mulai serahkan urusan kita, walaupun hanya
masih berbentuk tekad, belum banyak berbuat apa-apa, Allah sudah membimbing kita untuk langsung menyerahkan urusan kita kepada Allah. Tentunya bentuk tawakal kepada Allah tidak hanya diartikan tanpa harus berusaha maksimal, karena sebagai sunatullah, sesuatu dapat kita raih apabila kita berusaha untuk meraihnya. Maka harus ada keseimbangan antara ketawakalan hati kita kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, dengan upaya manusiawi kita untuk berusaha mendapatkan apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah as-sabru indal musadafatil ula, yaitu sabar ketika mendapatkan musibah pertama. Musibah adalah sebuah keadaan yang berat untuk diterima oleh hati kita, seperti miskin, seperti sakit, seperti kehilangan jiwa, kehilangan orang yang kita cintai. Bagaimana seharusnya kita menyikapi musibah yang menimpa kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa kepada mereka musibah, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kami kembali. Pemirsa Gontor TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, demikianlah 5 dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin sebagai konsekuensi dari keimanan mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing diri kita semua agar kita hari demi hari bisa memperbaiki kualitas diri kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Gontor TV yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.